Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan seluruh hidup ini menjadi suatu persembahan kepada Tuhan, bersekutu dalam hadirat-Nya melalui ibadah kita pagi hari ini. Bapak Gembala akan membuka ibadah kita. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi pagi hari ini. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Saya bersama istri ada di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing. Tapi kita yakini Roh Allah ada bersama dengan kita. Dia memberkati setiap persekutuan umat-Nya. Satu hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami dapat dipertemukan walaupun dengan media. Pada pagi ini kami bersuka cita, tetapi kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Hadir bersama hamba-Mu, hadir juga bersama umat-Mu di rumah masing-masing. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Bahkan ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami percaya berkat perjamuan Tuhan menjadi bagian kami. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Walaupun kita dalam posisi yang berbeda, namun Roh Allah tak terbatas oleh waktu dan ruang. Dia sanggup hadir di tengah-tengah saudara dan juga bersama kami di sini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita lanjutkan pujian kita. Tiada pernah kuragukan kasih-Mu ya Tuhan. Tiada pernah kulakukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit
seribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan yang menjadi terang dan kekuatan dalam perjalanan iman kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Dialah tempat perlindungan kita yang aman, Tuhan, kota benteng dan gembala kita yang baik. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan menikmati firman Tuhan dalam satu tema firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas, perikop tentang keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, mengundang kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab manusia digolongkan
sebagai makhluk yang paling lemah. Ayub menuliskan manusia katakan seperti cacing, juga seperti debu. Bahkan dalam perjanjian baru, manusia juga diibaratkan sebagai domba, makhluk atau binatang yang sangat-sangat lemah. Nah, sadar bahwa manusia sangat perlu pertolongan Tuhan karena pribadi yang sangat lemah. Pertanyaannya bagaimana supaya kita senantiasa mendapatkan pertolongan Tuhan? Itulah melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan baca dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita akan baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara, penilaian sebagian orang bahwa Maria lebih rohani dari Marta. Itu tidak salah karena kita melihat beberapa ayat yang mendukung. Namun mari kita melihat ada satu rahasia yang terkandung dalam konteks hubungan Yesus dengan keluarga Marta ini. Kita baca dulu sebagai tambahan referensi dalam Yohanes 11 ayat yang kelima. Menuliskan demikian, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya. Sangat unik, justru Maria tidak disebutkan namanya. Justru Yesus mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Ya. Mengapa? Justru Maria tidak dituliskan namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Marta dan Maria mendapat porsi yang sama. Sekali lagi, Marta dan Maria mendapat porsi yang sama, ya. Memang posisi yang terbaik Yesus kenakan kepada Maria. Tetapi dalam Yohanes, Yesus menuliskan Yesus mengasihi Marta. Puji Tuhan. Bagaimana kita melihat rahasia yang besar ini, Bapak Ibu Saudara? Jadi kedua hal ini harus seimbang, ya. Marta mengambil bagian melayani Yesus secara kemanusiaannya. Sedangkan Maria melayani Yesus secara hubungan pribadi tentang kealahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kedua hal ini harus seimbang dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita perlu melayani Tuhan secara kemanusiaan melalui pekerjaan Tuhan, tetapi tidak lepas. Dan hal yang penting juga, kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang kita harus jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga ini sangat seimbang dalam kedua hal ini. Inilah kunci Allah mengasihi keluarga ini dan menunjukkan mukjizat yang luar biasa melalui Allah Yesus membangkitkan Lazarus. Puji Tuhan, ini satu perkara yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, keseimbangan keluarga ini membuahkan mukjizat yang besar. Lazarus yang sudah mati 4 hari dikubur, Yesus membangkitkannya. Karena apa? Yesus melihat keluarga ini. Ada sesuatu yang seimbang, melayani Yesus secara kemanusiaan, demikian juga melayani Yesus secara keilahiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pengiringan kita kepada Tuhan? Kita sangat membutuhkan kuasa-Nya menyertai kita.
hari-hari ke depan yang semakin tidak pasti. Bahkan sekarang kita lagi diliputi dengan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran. Semua golongan masyarakat mengalami ketakutan. Tidak saja orang yang sederhana, orang yang di bawah sejahtera, sampai pun orang yang berkedudukan tinggi, bahkan orang yang diam di dalam istana pun tidak luput dari serangan COVID-19. Manusia dilingkupi dengan rasa ketakutan. Tetapi bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan atas umatnya, Bapak Ibu Saudara? Rahasia yang kita baca pada pagi hari ini menjawab ketakutan kita, menjawab kekhawatiran kita, untuk saudara dan saya mendapatkan kekuatan kuasanya yang melindungi saudara dan saya dimanapun kita berada. Melalui ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan bersekutu, meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui pembacaan kita firman Tuhan setiap hari, doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah posisi yang diambil oleh Maria. Buahnya, Bapak Ibu Saudara, kita pun akan tetap setia melayani pekerjaan Tuhan melalui apa? Memperhatikan yang lemah, mengasihi satu dengan yang lain, seperti Marta melayani Yesus secara kemanusiaan. Inilah yang seimbang. Tidak mungkin seseorang setia sekali baca firman, berdoa dan menyembah, namun mengabaikan yang lain. Ya? Mengabaikan, tidak mengasihi saudaranya, tidak memperhatikan dia lemah, tidak, itu salah saudara. Dia menjalin hubungan intim dengan Tuhan, buahnya dia setia melayani pekerjaan Tuhan, bahkan memperhatikan yang lemah, mengasihi orang lain. Itulah yang harus seimbang, Bapak Ibu Saudara. Dengan hidup yang demikianlah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengalami kuasa Tuhan seperti yang dialami oleh keluarga Marta dan Maria ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui kehadirannya dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya untuk melewati, menjalani hari-hari ke depan. Kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai baik rumah tangga kita, usaha dagang pekerjaan kita, masa depan cita-cita kita. Apapun yang kita dambakan ke depan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, tetapi ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hidup kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara berkumpul bersama keluarga dan juga mungkin ada beberapa yang lain ada bersama-sama di rumah saudara. Mari kita akan berdoa, kita mohonkan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini, agar sesuai dengan janji firman Tuhan, keberkatan dari perjamuan Tuhan ini menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Betapa kami rindu menikmati kuasa Tuhan hari-hari yang kami lewati. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami kemampuan untuk kami semakin meningkatkan hubungan pribadi kami dengan Engkau. Melalui doa pribadi kami, melalui penyembahan pribadi kami kepada Tuhan. Bahkan kesetiaan kami membaca firman-Mu. Karena dari situlah kami mengerti kehendak Tuhan. Apa mau Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pun akan mengambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan, memperhatikan yang lemah, saling mendukung, bahkan berbagi kasih dengan yang lain. Itulah sebabnya kami membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sesaat Bapa, kami seluruh umat-Mu, hamba-Mu yang akan melayani perjamuan Tuhan, mari layakkan kami semua, agar berkat perjamuan Tuhan ini benar-benar menjadi bagian kami. Baik hamba-Mu, seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati melalui perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami melayani perjamuan Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sementara saudara sebagai kepala keluarga akan membagikan
roti dan cawan kepada seisi keluarga rumah tangga saudara. Kita akan naikkan pujian Ada Kuasa di Dalam Darah Tuhan. Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah Mari kita angkat tubuh Tuhan, hargakan, muliakan tubuh Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita minum cawan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kami melewati hari-hari ke depan. Sepekan ini, bahkan untuk hari-hari selanjutnya, kami menyerahkan setiap rumah tangga anak-anak-Mu, dari keluarga hamba-Mu sampai seluruh sidang jemaat Tuhan. Diberkatilah dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita. Seundang kita akan bangkit bersama-sama. Terima berkat dari Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh mengakhiri ibadah ini, semua karena berkat dan pertolongan Tuhan.
Saatnya kami akan terima berkat dari-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara arahkanlah kedua tangan iman kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan pribadi Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Terimalah berkat Tuhan atas seluruh kehidupanmu, terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, terimalah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan dan pendidikanmu, dan terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Berlimpah-limpahlah baik jasmani dan rohani mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yakinlah berjalan bersama Tuhan, tetap pandang Dia, benteng kekuatan kita, perlindungan kita, Allah Gembala yang baik menyertai saudara dan saya mulai sekarang sampai Dia datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.